Suami menikahi seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oke. Bukan memenuhi sebuah keinginannya. Nah, ini dua hal berbeda nih. Oke. Paham nggak? Ya, Ya, kalau memenuhi keinginan semuanya diinginin, Bu. Pengen ke Paris. kehidupan ini tidak dengan direncanakan tiba-tiba ditinggal oleh orang yang tersayang. Iya. Ya, betul. baik itu dengan secara pisah dunia atau dengan alasan yang berbagai macam seperti sekarang yang zaman now ini ya. Apa itu, Bu? Ya, misalnya ada pelakor. Halo, selamat datang di podcast DP 3P2KB bersama saya host Dinda dan juga ada co-host saya hari ini. Ramar Soan. Iya. Dan nggak cuma kita berdua. Benar, nih. ini kita juga sudah mengundang nih ibu kita Kartini bukan. bukan. Ibu Sri Syahrawati SKM selaku Kabid Kesetaraan Gender. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nah, ini beliau juga perwakilan ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Banda Aceh. Wah, panjang sekali. Lumayan ya. Oke, menarik banget saat hari ini Ya. nih kita mau bahas seputaran Perempuan. Iya, perempuan dan tentunya nih kan kita tahu ya pada tahun 2022 ini menurut data BPS nih ya Bu ya. Ya. Aceh salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Waduh, Tapi kita banyak Bu belanja TikTok Bu. Belanja di Shopee online lah ya pokoknya. beda. Ya. Cari promo juga tuh. Cari Oke. promo betul. Hingga faktor kurangnya kemampuan masyarakat dalam berdikari ekonomi. Nah, ini kita membahas mengenai perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri nih. Berdikari ya, Berdikari. berdiri di atas kaki sendiri. Menarik banget tuh. Apalagi ini walaupun kita udah ada 2 perempuan, tapi kan kamu sosok Sebagai suami. Nah, Iya. itu sosok yang paham banget perempuan. Ah, ya. belum. Oh, belum. Baru 3 tahun saya rumah tangga. Jadi kamu masih banyak yang gak ngerti juga berarti ya? Bah, ini Dari kita setapak. makanya nyari solusi kan. Kita datangkan narasumber yang tepat gitu. Untuk mencari solusinya. Oke, nah Ibu Sri, mungkin dari Ibu Sri sendiri kali ya, itu gimana sih sosok perempuan yang berdikari itu, yang bisa dikatakan berdikari itu yang gimana? Gimana tuh? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda dan Pak Rahmat. Iya, Pak Mas Rahmat, Rahmat. ya. Iya. Mas Rahmat. Ibu panggil Rahmat aja Bu. Bapak saya Takut bukan ketuaan ya, Iya. karena baru 3 tahun pengalaman berkeluarga. Baik, Iya. perempuan berdikari bagi kita ini adalah perempuan-perempuan yang mampu menyokong ekonomi keluarga pertama. Kemudian tidak seperti perempuan dulu sedikit-sedikit menengadahkan tangan. Oh, bergantung dengan suami. Iya, bergantung dengan suami. Dan perempuan-perempuan sekarang, apalagi perempuan yang sudah baru menikah, saya lihat beberapa perempuan yang saya jumpa di Kota Banda Aceh, itu sudah mulai melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Iya. Termasuk berdagang mungkin Iya, ya? benar sekali. Betul. Nah, kita banyak juga tahu bahwa saya kan perempuan di Banda Aceh itu sudah mulai banyak ya buka usaha seperti UMKM. Iya. Benar. Nah, Ibu sering jumpa itu biasa di Ya, dalam tahun kemarin kita ada mengadakan peningkatan ekonomi keluarga dengan kegiatannya itu ialah manajemen kewirausahaan bagi perempuan. Nah, di sana juga banyak kaum perempuan yang membantu perekonomian keluarganya itu dengan berjualan. Itu banyak berjualannya yang UMKM ya, yang sekarang termasuk dengan online juga. Iya. Dan itulah yang mereka membantu keluarga, terutama suami, yang tidak hanya menengadahkan tangan untuk membeli lipstik, untuk membeli skincare-nya. Iya. Dan kadang-kadang ibu-ibu ini sangat kreatif, apalagi yang ibu-ibu muda. Betul. Nah, mungkin seperti Mbak Linda. Oh iya, insya Allah. Insya bakal Allah. jadi ibu Ya. juga. Belum Ibu, kalau ada boleh. Saya doakan. Amin. Ada ya, ada. Amin, Ada. amin. Tapi Insya Allah, segerakan. disegerakan. Insya Allah. Boleh. Nah, Bu, ini kayak kita tahu ya Bu ya. Pendapatan suami ya dulu dan sekarang itu berbeda sekali Bu. Iya, kebutuhan perempuan sekarang juga beda Bu. Mungkin mama saya dulu tidak tahu skincare ya. Yang dia paling tuntut kepada ayah saya cuma bedak Kelly kan. Sekarang Bu sudah ada skincare. Udah banyak ya masker jenisnya. siang, masker Bener. malam, sunscreen, kutek ini itu Bu. Nah, gimana tuh Bu menurut Ibu Bu? Kalau sekarang ini kan
banyaklah kebutuhan suami yang harus dicari untuk memenuhi kebutuhan istri nih Bu. Ini kayaknya isunya dari pengalaman pribadi sih Bu yang diangkat ya. Iya, kalau pengalaman orang lain kita tidak tahu. Dengar-dengar Ini kan detail pengalaman banget sampai pribadi. ku teks gitu. Betul, kebetulan istri saya juga ibu rumah tangga gitu. Iya. Gimana kalau dari Ibu Sri? Ya untuk kita lihat kalau ibu-ibu muda ya, saya pernah bertemu dengan seorang ibu muda. Kebetulan dia adalah seorang penyintas korban. Oke. Maksudnya korban adalah dia setelah berpisah dengan suami. Namun ketika dia masih ada suami itu seperti Pak Rahmat katakan tadi mungkin tidak adanya harga skincare tadi ya Pak ya. Iya, harga skincare Bu. Dengan pengalaman dia yang ditinggal suami, dia sekarang mampu untuk berdiri sendiri dan ditinggalkan dengan seorang anak. Ya. Jadi dia sekarang ini berusaha bagaimana bisa menyangkupi kebutuhan anaknya, mulai dari jajan, susu, bahkan ke sekolah anak. Sedangkan selain itu juga dengan sosialnya, dia berteman dengan teman-temannya yang dulu masih berskincare-an. Iya. Iya. Iyalah, Dia juga harus butuh. Tidak mungkin benar. dia tidak memakai skincare lagi. Iya. Karena itu adalah penampilan dia untuk menunjang percaya diri dia. Benar. Nah dia jadi sekarang ini berjualan kue pagi sampai dengan jam 12-an. Kue titipan yang 1.000 itu. Dia titip kemudian dia dagangkan. Dan dia juga berjualan online. Itu produk skincare juga. Dan alhamdulillah saya melihat ibu ini cukup tabah dan melupakan semua permasalahan dari yang ditinggalkan. Iya. Ya. Oke, menarik banget Sobat ya. Nah kalau dari Ibu Sri sendiri nih, tadi kan udah kita bahas sekilas juga gimana ibu-ibu muda nih terutama yang mungkin jadi sorotan utama kita dalam case ini ya. Iya. Gimana caranya bisa berdiri sendiri in case worst case skenario-nya bakal ada hal-hal yang nggak kita pengen juga amit-amit terjadi di rumah tangga gitu. Iya. Tapi kalau dari Ibu sendiri nih, Ibu Sri lihatnya sepenting apa sih kalau dari peran ibu-ibu muda kita ini di luar konteks tadi dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga masing-masing keluarga, Bu, kira-kira? Ya, kalau bagi saya sangat penting sekali karena kehidupan ini tidak dengan direncanakan tiba-tiba ditinggal oleh orang yang tersayang. Iya. Ya betul. baik itu dengan secara pisah dunia atau dengan alasan yang berbagai macam seperti sekarang yang zaman now ini ya. Apa itu Bu? Ya misalnya ada pelakor. Pelakor. Iya, jadi hal-hal seperti itu tiba-tiba ditinggalkan oleh suami, setidaknya kita sudah mandiri. Tunggu, sekarang istilah pelakor itu selingkuh atau memang suaminya? Atau Mbak Lin? Iya. Nah, Mohon maaf. Iya. dengan adanya Apa Mbak pelakor, Din? iya. Ini saya sebagai Ini masih gadis ya. sebagai Iya, istri, masih sebagai gadis. pelakor kan Pelakor nanyanya. ini kadang-kadang mengincar nih. Pak Rahmat jangan dijalan pelakor ya Pak. Itu sekarang suami-suami udah jadi alasan, bukan saya yang selingkuh tapi saya direbut. Kan Oh ya Allah. Waduh, iya bener juga. iya gantengnya. kan? Saya bukan Nggak salah yang perempuan lagi gitu. Iya. Terus Ya, gimana tadi? ya selain pelakor tadi. Iya. Ya bisa Banyak saja faktor, suami kena sakit tiba-tiba harus meninggalkan dunia ini. Ya mau tak mau kehidupan harus berjalan. Benar Bu. Dan tidak mungkin kita menengadahkan tangan harus ke orang tua lagi. Betul. Apalagi orang tua sakit-sakit dan renta. Jadi ya mau tidak mau semangat hidup harus berjalan dan untuk itu harus biaya hidup sendiri. Iya. Nah kita tahu juga kan bukan bahwasanya ada juga nih yang suaminya tidak bekerja Bu. Suaminya tidak bekerja, istrinya juga tidak bekerja. itu dari mana ini? Ada, ya maksudnya kita Finansialnya nggak tahu dari kan, misalnya suaminya itu bergantung ke orang tuanya. Oke. Ada, memang suaminya ini orang berada tapi privilege-nya ya, bukan dianya yang bekerja gitu. Privilege-nya ya, Privilege-nya. oke. Nah tapi kan biasanya Bu kadang-kadang istri yang seperti ini takut ditinggalkan, yang tidak memiliki pekerjaan gitu, karena dia tahu nih kalau ditinggal sama suaminya udah payah nanti kan. Untuk, Oke, jadi itu akan menimbulkan rasa memaafkan. Mungkin kalau Iya. ketemu, misalnya nih Bu, aduh amit-amit punya suami, kitanya berumah tangga, suami kita sana sini gitu Bu ya. Nasi kemana PJ? Apa tuh? Misalkan pegel-pegel suaminya kerja. Oh, pegang. Iya boleh begini. Jajan suaminya betul. Iya misalnya jajan ciki-ciki gitu Iya. ya. Dan nanti itu kan biasa kalau kita tahu terus kita agak takut untuk meninggalkan karena kita nggak punya nggak pegangan punya. finansial ataupun Iya, penghasilan sendiri betul. gitu ya maksud Iya, saya. maksud saya. Nah itu gimana tuh Bu untuk
untuk menghilangkan kali ya Menghilangkan, ya. pemikiran Atau ibu-ibu biar gitu. bisa berdiri sendiri kayak Benar. tadi. Gimana Bu kira-kira? Ya, di dinas kita sendiri ada yang namanya PIKR. Selain itu kita juga punya 20 balai inong di Kota Banda Aceh. Di sana kita juga ada pertemuan bulanan, pertemuan rutin. Ada salah satu nanti kita mengisi dengan peningkatan ekonomi keluarga. Oke. Nah, beberapa ibu-ibu muda ini tidak datang ke balai inong, namun kita berharap yang mendapatkan pelatihan ataupun sosialisasi kita di balai inong ini bisa menyampaikan ke ibu-ibu muda di ya namanya apa ya, di sekitar mereka lah itulah, atau di tempat wilayah kerja atau di tempat bergabungnya balai inong itu. Ya, di situ diajarkan Bu banyak hal Bu ya. Banyak hal sekali ya. Mungkin seperti kayak kerajinan juga Bu ada? Iya, kadang-kadang kita kerajinan juga, baru-baru ini kita mengadakan di salah satu balai inong. Balai inong itu kita, narasumbernya dari mereka sendiri, bagaimana cara membuat hantaran pengantin. Oke. Berarti itu memang lebih ke sharing-sharing juga kali ya, Iya, saling benar mengajarkan sekali. ya. Iya. Apa misalnya si A punya keunggulan di bidang apa? bakat bikin apa gitu Iya. ya. Itu bisa saling mengajarkan satu. Iya. Itu untuk gabungnya semuanya terbuka untuk umum atau gimana tuh Bu? Ya, terbuka untuk umum karena kita punya 20 balai inong itu di kecamatan. Satu kecamatan itu bisa 2 atau 3 balai inong, satu balai inong itu bisa 3 atau 6 gampung. Oke, itu untuk perempuan yang masih berumah tangga atau yang sudah ditinggalkan Bu atau gimana? Itu semua perempuan bisa masuk ke sana, Bahkan mulai yang belum dari menikah juga boleh. bisa. Oke. Saya daftar kayaknya ntar lagi. Hah? Saya daftar ntar lagi. Daftar, ya kan Anda sudah mau resign dengan pekerjaan Anda. Jadi udah punya persiapan. Oh iya, ya. benar. Bekal masa depan, ya? Bekal masa Betul, depan. betul, Kita nggak betul, tahu betul. nih di Kita nggak ini ya. tahu, benar, Betul, benar. rezeki itu gimana. Dan kita tadi juga sudah bahas mengenai apa ya program ya dan seperti apa kegiatannya. Tapi juga benar nggak nih Bu, budaya di Aceh dan paradigma berpikir di Aceh memarginalkan kaum perempuan terutama ibu muda. Nah. Ya. Masih ada, tapi tidak semua orang tua seperti itu, karena kalau kita lihat kenyataan di lapangan, orang tua itu tidak lagi memarginalkan pengantin muda ya, atau pasuntri muda. Pasuntri muda, bahkan mereka kita lihat lebih membimbing. Mungkin ada di pinggiran kota Banda Aceh atau di luar kota Banda Aceh yang masih budaya yang sangat kental. Tapi nggak semua Bu. Tidak ya? semua. Nggak semua, oke. Tapi Bu, Dinda penasaran juga nih Bu, karena kan mungkin di sekitaran Dinda sendiri masih banyak juga stigma yang kayak istri kok kerja, nanti siapa yang ngurus rumah. Betul, nah itu termasuk Siapa saya yang- Bu. Saya kan Siapa- sebagai suami yang tidak menginginkan istri saya kerja. Nah gitu. ini siapa nanti yang ngurus anak-anak Iya. gitu kan. Sampai saya yang menggaji istri saya. Dia editor saya. Manajer, merangkap editor, merangkap bendahara, semuanya. Bu. semua sih. Iya. Gimana tuh Bu, Iya, menurut Ibu Sri? untuk kemarin ya, hari Rabu kemarin, kita mengadakan sosialisasi tentang kesetaraan gender. Di mana kesetaraan gender itu bukan berpihak pada perempuan, tetapi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Iya. Oke. Jadi kalau dulu kayaknya perempuan itu adalah pembantu, dayang, semuanya tertumpuk pada perempuan. Iya. Anak, jadi kayaknya double fungsi. Iya. Nah sekarang kita mensosialisasikan bagaimana peran perempuan itu bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, gojek rumah tangga untuk bersih-bersih, bukan saja itu. Namun kita juga melibatkan kaum bapak untuk membantu pekerjaan di rumah tangga. Karena ibu-ibu di luar sana masih bingung mana sih jenis kelamin dan mana info kodrat yang mana itu gender. Betul. Selama ini pemahaman dari ibu-ibu itu, gender itu adalah perempuan itu harus wah. Nah kita berikan masukan kepada ibu-ibu di Gampung, bahwa gender itu bukanlah perempuan yang super mom. Tapi adanya, bukan Wonder Woman, betul. tapi adanya pembagian peran antara ibu dan bapak. Iya. Misalnya mengasuh anak, Iya. menjemput anak, Betul. Pak Rahmat juga bisa kan, saya Bisa, menjemput anak. betul. Nyuci pun bisa saya Bu. Iya, benar, itu pembagian peran. Bagi peran Bu, jadi kan Iya, istri yang benar. nyuci, saya jemur biasanya. Iya, Nah, iya, ini iya. beban dia. Harusnya Itu gitu yang ya. kita harapkan Iya. untuk keluarga, apalagi ibu muda. Nah, di mana kadang-kadang dia itu kan masih sama mama ya. Jadi kadang-kadang masih, aduh saya ini kayaknya ogah dah nyuci. Nah, tapi adanya pembagian peran,
membuat semua ringan. Benar. Ya. Tapi itu sebenarnya bukan keinginan saya, lebih ke nggak mau ribut aja gitu. Ya kan? Paling nggak enak tapi ya. Saya kan kalau misalnya kadang hari nggak kerja itu bukan kan sering main nonton TV ya atau main handphone gitu kan. Kalau istri sudah nyapu tuh saya sudah mulai nggak enak hati. Nyapu dekat saya Bu, udah mulai nggak enak hati Bu. Berarti tandanya itu saya harus ikut Harus bantu. buang sampah. Berarti bisa dibilang kakak nggak minta tolong. Tidak minta nyapu, tolong. tapi harus mau nggak mau harus inisiatif ya. Mengerti kita, Harus inisiatif. mengerti ya. Betul. Oke. Nah ini banyak kurang juga Bu, suami menganggap dia di rumah adalah raja, gitu kan. Nah padahal suami-suami di rumah, tolong suami, istri Anda bukan pembantu. Iya. Bener, itu benar ya. Keren banget Soat. Nggak tahu ya. Keren kan di mata Dinda. Ya begitulah Bu ya. Iya. Nah Ibu Sri ini juga penasaran, masih relate mungkin sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Kira-kira kalau dari jawaban Ibu tadi kan itu baru aja bahas tentang kesetaraan gender. Bukan kesetaraan gender tapi kesetaraan peran antara benar. Betul. suami dan Suami dan istri istri. dalam rumah tangga. Nah kalau menurut Ibu Sri sendiri gimana sih Bu cara supaya ibu-ibu muda ini bisa menjaga keseimbangan antara perannya sebagai ibu, sebagai pengusaha ataupun mungkin pekerja, dan juga penopang ekonomi keluarga salah satunya. Karena mengingat gimana pun kalau seorang istri kan kodratnya memang ya rumah utamanya. Iya, nama juga ada IRT kan, kalau nggak ada nama IRT kan Benar. kodratnya emang di rumah. Karena nggak ada ART, ayah RT itu nggak ada, ya? nggak ada. Tidak Ada IRT. Benar. Itu Nah, gimana ya? ya ini Mbak yang harus kita luruskan bahwa kodrat perempuan itu sebenarnya bukan di rumah. Oh, oke. Nah, Kodrat perempuan itu adalah melahirkan. Bapak Iya. bisa nggak melahirkan? Tidak bisa, Bu. Nggak bisa. kalau saya bisa melahirkan, wow. Iya, wow. menyusui itu adalah kodrat. Itu kodrat ya? Itu adalah Oke, kodrat. itu kodrat. Namun kalau di rumah itu adalah perannya. Iya. Perannya sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai anak, berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah peran-perannya. Namun kalau kodrat tidak bisa digantikan, itu adalah pemberian Allah SWT yang sudah dilebarkan tetap ini loh perannya Itu sebagai kodrat, perempuan, Bu, ya? tidak bisa digantikan dengan laki-laki. Oke, Betul. oke. Nah Itu kalau yang- peran tadi dia berperan sebagai ibu, otomatis dia mengasuh, Ya. ya kan dia membesarkan anak. Mendidik juga Ibu ya. Iya, mendidik membesarkan anak karena ibu adalah madrasah pertama dalam keluarga. Nah, bagaimana itu bisa berjalan itu adalah dengan support dukungan dari suami. Suami, betul. Jadi kalau seandainya ibu semuanya seperti tadi Pak Rahmat katakan tadi, laki-laki harus bantu loh. Harus gitu. bantu. Nah, kalau nggak bantu itu perannya akan melelahkan. Iya. Nah, si ibu bisa stres. Iya. Jadi disinilah kita menghimbau untuk kerjasama berbagi peran antara suami istri. Iya. Nah, tapi itu juga bagian gini Bu, biasa laki-laki yang sudah menganggap dirinya sudah bekerja di luar, ketika sudah menafkahi artinya kewajiban sudah selesai. Merasa sudah selesai, selesai, ya. padahal tidak cukup sampai di situ. Artinya kita bisa membagi peran juga. Iya. Ya, kayak pekerjaan saya tidak lancar kalau tidak ada campur tangan istri saya gitu Iya, kan. Benar. Gimana? Bahkan katanya kan rezeki suami tuh ada doa istri loh. Iya kan Bu ya? Iya benar sekali. Iya. Ada ridho istri, izin istri Betul. semuanya. Tapi kadang-kadang itu juga bumerang buat saya. Gimana tuh maksudnya Pak? Abang, Jujur terus coba. beli ini beli itulah Bang. Kan ini juga berkat doa deh. Ya Allah. Itulah. Berarti Ya sudah kan? dipakai ya kartunya ya? Betul. Ini berkah doa adek. Berkat doa adek ini Bang, rezekinya lancar. Aduh, padahal kalau wow, tidak seperti itu ya maksudnya. Tapi kadang-kadang Bu, suami itu ya untuk menikah itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan memenuhi keinginan istri. Nah, ini dua hal yang berbeda ya Bu ya. Gimana? Dua hal yang berbeda. Istri, suami menikahi seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Oke. bukan memenuhi sebuah keinginannya. Nah, ini dua hal berbeda nih. Oke. Paham nggak? Iya. Ya, kalau memenuhi keinginan semuanya diinginin Bu, pengen ke Paris, Semua pengen kan, nonton ya. Coldplay. Oke. Kalau kebutuhan itu kan beras, Iya, yang ya, kebutuhan. pakaian, kebutuhan. Kebutuhan. Nah, menurut Ibu gimana? Iya. Memang kalau kita ikutin zaman sekarang ini semuanya kepingin, Bu. tidak akan pernah selesai. Nggak bisa habis, Bu, ya. Nah disinilah mungkin peran si istrinya tadi sebagai keuangan rumah tangga. Iya, bendahara ya. Iya, bendahara benar sekali sebagai bendahara, di mana dia harus mampu memanage uang yang diberikan atau dengan yang dia cari sendiri. Nah, kan digabung nih ceritanya nih. Itu bisa memanage-nya ini untuk misalnya ini untuk keperluan sehari-hari berapa persen, kemudian untuk kebutuhan anak, kemudian ada untuk kebutuhan
tiba-tiba sakit. Iya, Nah, betul. kalau memang sudah kebutuhan kriteria, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, barulah kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Betul. Yang harus punya mobil, Iya. punya skincare yang bermerek, Betul. punya baju yang bermerek. Punya atas bermerek. Nah, benar. Itu adalah mungkin kerjasama dari suami istri tadi untuk saling mengingatkan. Iya. Sehingga apapun caranya keuangan itu tetap berjalan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan utama dulu, baru kita pindah ke kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Iya, Oke, betul. Nah, berarti sudah jelas ya, maksudnya di rumah tangga itu juga harus banyak komunikasi Bu ya, Benar mengenai sekali. keuangan ya. Iya. Manajemen keuangan itu perlu sekali Bu. Benar, Iya. Di rumah, laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu adalah presiden di rumah. Kita Iya. punya bendahara. Punya bendahara. Pemimpin kan? Iya benar, Pemimpin di benar. rumah. Pemimpin rumah tangga gitu Rumah ya. tangga. Tapi Bu, ini kan masalah keuangan tadi ya, masih relate sama yang tadi. Kan katanya kalau Gaya keuangan istri Iya. itu sebenarnya milik istri. Iya. Tapi Iya. keuangan Suami. suami itu Milik istri. ada hak istri di situ. Betul. Itu benar Bu ya, tapi ya. Ah, coba Itu gimana tuh kalau dari Ibu gimana Bu? Kalau misalnya nih saya Kalau saya- berumah tangga nanti nih Dinda, Iya. itu penghasilan Dinda adalah sepenuhnya hak Dinda. Betul. Iya benar ya. Betul. Iya. Tapi kalau penghasilan suami masih ada hak Dinda di situ. Benar ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Nah itu. Itu aja sih pertanyaannya. Mau Cuman confirm itu aja sih. kadang-kadang saya sering berantem soal itu. Iya. Karena kan punya jatah persen ya. Iya. Ya, masa suami nanti bocor ban gimana? Ya, ya maksudnya kita bagi-bagi lah. Saya sering ke 70% Bu. 70% ke istri, 30% ke saya. Dari hasil yang saya dapatkan. Korting deh, kamu 15% aja nggak? Itu tergantung rumah tangga masing-masing ya. Itu tergantung rumah tangga masing-masing. Soal manajemen keuangannya seperti apa? Nah, kalau Bu boleh nggak Ibu kasih tips seperti apa tuh Bu kalau misalnya soal keuangan Bu? Iya. Mungkin kayak saya mungkin ada kurangnya nih soal keuangan. Nah, mungkin bagi rumah tangga Ibu yang adem ayem. Iya, kalau yang kita lihat memang banyak ya, seperti Mbak katakan tadi, uang istri adalah uang istri, uang suami ada hak istri. Gitu ya. Sama juga, semua perempuan sama. Tapi kalau saya pribadi itu tergantung komunikasi. Oke. Kita komunikasikan, Bang ini saya punya segini kemanakan. Dan kalau misalnya ini saya ambil segini untuk keperluan ini, karena kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, saya hari ini mau beli misalnya lemari. Ya. Nah itu juga kadang-kadang kebutuhan perempuan, karena perempuan itu suka yang indah-indah. Ya. Ya. Jadi semua saya rasa kita kembalikan ke komunikasi antara suami dan istri. Iya, nah berarti itu sudah jelas ya, maksudnya juga yang itu juga kita sisihkan Bu ya. Seandainya misalnya hari ini tidak punya uang, tapi harus beli lemari itu. Aduh. bagaimana? Itu yang Iya, susah ya. Pasti kan direncanakan. Direncanakan ya. dulu dong. Betul, direncanakan Benar-benar. dulu. Jangan sampai itu sebagai pemicu juga Bu ya, keributan rumah tangga. Iya, benar. Banyak nggak Bu faktor yang terjadi Bu? Maksudnya dengan persoalan-persoalan seperti itu yang ada laporan gitu. Aduh ini banyak banget yang saya pengen nanya sebenarnya. Iya. Saya masih pengen nanya gimana kalau misalnya ada keluarga, saudara, suami yang julid, kalau misalnya istrinya berdikari, saking berdikarinya gajinya lebih tinggi gitu misalnya. Oh, itu ada, Saudara. ada. Terus, pokoknya banyak banget Bu, saya pengen nanya, boleh nggak Bu? Kita berapa jam sih durasi? Kita bebas durasi kita, tapi ini pertanyaannya yang sudah kita siapkan juga nih Bu ya. Bahwasanya kan tidak semua rumah tangga nih Bu berjalan seperti normal, seperti rumah tangga Ibu, seperti rumah tangga saya gitu kan. Rumah tangga saya normal. Suami bekerja, Oke. istri di rumah. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi istri bekerja dan Bapak di rumah tangga? Nah, Artinya ini nih. Bapak yang mau nggak Bu, mau kondo Bu, modal Aduh, kopi doang, modal kopi doang. Modal Oh, kopi kopi, doang. ya, iya, Iya, benar, modal kopi benar. doang. Yang bapaknya pagi-pagi baca Quran, minum Minum kopi, kopi, siang gitu ya. minum kopi, Benar. pagi begitu gitu tuh. Bapaknya kopi tuh asal lambung bapaknya Bu. Ya. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu? Kondisi istri yang bekerja tapi bapaknya mungkin di sini ya, apakah karena faktor suaminya berpecah atau mungkin malas, itu kan ada faktor-faktornya yang lainnya ya. Namun kalau memang dia memang tidak kerja sementara, saya rasa dengan komunikasi yang baik tadi itu tidak masalah. Jadi apapun masalah keluarga itu dengan komunikasi insya Allah akan terpecahkan. Iya. Dan terbuka ya, tidak ada yang simpan, saya simpan nih 5 juta nih. Waduh. Gitu. Nah itu bisa memicu permasalahan dalam keluarga. Itu bisa terjadi konflik. Iya. Namun di tempat kita juga ada namanya puspaga. Apa itu Bu? Puspaga itu adalah konsultasinya nanti antara ibu-ibu yang sudah berkeluarga juga boleh. Misalnya ada keluarga yang seperti tadi, ada keluhan. Saya sebelum terjadi perceraian, saya harus komunikasi, harus konseling. Kita punya psikolog juga di sana. Oh, ngaruh tuh Bu ya terhadap psikologis ya? Iya. Iya. Berarti memang mungkin sebelum final Bu ya, keputusan untuk berpisah kah atau rujuk kah, Iya. bisa dikonsultasikan dulu ke ahlinya Ya, gitu. ini Bu, tapi ya. dari awal memang sebelum pernikahan ada nggak Bu untuk edukasi soal itu Bu?
Ya maksudnya kan keterbukaan antara suami dan istri. Karena biasanya juga ada tuh Bu, maksudnya sebelum nikah dilihat suaminya punya harta, ternyata bukan harta dia. Ya titipan misalnya gitu kan. Nah, ketika sudah beda rumah tangga baru terbuka semua. Oke, hal-hal kayak gitu Harusnya bahaya itu kan ya. harusnya kan lebih di awal ya terbuka ya. Benar, Jangan harusnya tergiur dengan keuangan. Nah itu tadi. Di briefing maunya di awal Iya, ya. itu tadi bedanya perempuan berkarir dan tidak berkarir. Nah itu penting sekali Bu ya. Maksudnya perempuan berkarir dia tidak memikirkan mengenai harta suami seperti apa. Tapi bagaimana nanti ketika rumah tangga perencanaannya seperti apa. Beda dong dengan perempuan berkarir dan tidak ya. Benar. Tapi soal penasaran dong, Dinda, Bu, Ibu kan udah 2 tahunan ya di DP. DP3A P2KB. Iya, itu. DP2KB. DP3A. DP3A P2KB ya. Benar, itu dia. Betul. Ya, berarti kan udah banyak banget juga nih nemu case-case ya, ataupun kasus-kasus dari rumah tangga. Nah, mungkin kita penasaran juga nih, yang paling sering konflik yang timbul dari seorang ibu rumah tangga yang berdikari itu apa nih yang jadi masalah di rumah tangga biasanya, Bu? Case-case itu nanti akan ditangani oleh UPTD P2KB. Oke. Sedangkan di bidang kami sendiri itu pemberdayaan perempuan saja. Namun yang sering kita dengar adalah karena ekonomi ya. Oke, lagi-lagi ekonomi. Ya. Kita di DP3 P2KB itu ada 3 bidang. Pemberdayaan perempuan itu di bidang kami sendiri. Kemudian di perlindungan anak, perlindungan perempuan dan anak itu adalah menangani case-case seperti Bu Dinda katakan tadi. Yang mana nih Bu? Yang case yang berapa case ini case-nya tentang apa yang banyak, bagaimana tindak lanjutnya. Nah itu akan ada bidang lain. Kemudian yang ketiga ada bidang keluarga berencana. Di mana nanti di situ ada juga merencanakan mulai dari sebelum nikah dia akan diberikan ilmu atau bekal-bekal bagaimana cara berkeluarga. Itu namanya nanti konseling pranikah. Iya. Itu ada di bidang keluarga berencana. Karena memang nggak sesimpel itu ya Bu ya, berumah tangga ya. Betul. Dan itu banyak ditakutkan juga kan kepada perempuan yang takut menikah, Bu. Karena banyak kasus kan. Iya, kasus asal lambung Kenapa saya. lihat ke sini? Asal lambung saya. Iya. Dinda termasuk takut nggak Din untuk menikah? Ya jadi gitu ya. Maksudnya banyak juga perempuan yang tidak siap ya untuk menghadapi rumah tangga nanti seperti apa. Karena gini, karena banyak kan Din ya, maksudnya Bu ya, keributan di rumah tangga Din terjadi karena ketidakcocokan. Ya bagaimana kita mau cocok, kita aja terlahir dari keluarga berbeda, berpendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Banyak banget yang berbeda. Kalau ditulis perbedaan kalau ditulis banyak semua. Nah tapi yang tidak berbeda itu yang menjadi sebuah keindahan di rumah tangga. Itu dia tadi, makanya harus kuncinya adalah komunikasi. Kayak Ibu bilang tadi Bu ya. Betul. Oke. Teman saya nih. Apa itu? Indah sekali sekarang. Oh. Spill dong. Ada teman saya. Nah, nih buat juga apa nih, itu? Bu, yang bagian operator kita nih Bu, dia belum nikah nih Bu. Kasih bimbingan Bu. Ya. Duitnya banyak Bu, calonnya belum ada. Apa yang ditakutin dengan nikah? Hei Wanda, namanya Wanda Bu. Untuk memenuhi sunnah Rasul 4 bisa juga kayaknya. Cukup ya duitnya udah ya. Satu aja lah. Satu aja, jangan 4 ya. Jangan 4 lah, satu aja. Oke. Nah ini masih ada lagi nih Ibu Sri. Kita penasaran juga nih selama ini kalau dari pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu kan juga pastinya udah banyak program-programnya juga ya yang mendukung kaum perempuan untuk berdikari dan berwirausaha. Nah apa aja sih Bu kira-kira yang sudah dilakukan? Kalau untuk tahun ini kita terbatas di dana, kita tidak melakukan dari DP3A, namun kita disupport dari LSM. Di sana pernah mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi penyintas. Nah, pelatihan kewirausahaan bagi penyintas ini adalah orang-orang perempuan atau seorang ibu yang sudah ditinggalkan oleh suami. Ditinggal mati apa tinggal? Biasanya kebanyakan kalau penyintas itu adalah karena broken home-nya, karena perceraian. Ya. Nah, di sana dibimbing bagaimana cara mereka berwirausaha, bagaimana melihat peluang tentang kemampuan dia untuk berwirausaha. Dan mengembangkan apa yang sudah ada itu dikembangkan kekuatannya bagaimana dan melihat bangsa pasarnya bagaimana dan juga diajarkan membuat jenis yang simpel saja Canva itu membuat logo-logo mereka dan mereka promosikan. Nah itu yang sudah dibantu oleh pihak LSM tentang kewirausahaan untuk perempuan. Oke, berarti memang lagi-lagi balik ke pembinaan kali Bu ya untuk mengembangkan skill dan SDM dari ibu-ibu
muda ini sendiri. Iya, apalagi di era zaman sekarang kan, maksudnya kebutuhan juga semakin tinggi ya Bu ya. Ya. Harga-harga juga, Benar. waduh, tinggi gitu. Nah perempuan juga tidak harus sekarang ini bergantungan kepada suami gitu. Dan sudah bisa lah, harus untuk mencari minimal kebutuhan sendiri dulu gitu. Contoh? Ya, contoh misalnya Kutex. boleh. Ya, boleh. Ya, misalnya mau pengen ke salon lah ya, pengen ke salon ya, ya untuk mempercantik diri lah ya. Mungkin suami bisa menyupport lebih dari itu ke hal yang lain lah ya. Ke hal yang Iya. lain, yang lebih primer kali Yang ya. lebih primer. Sekunder dan tersiernya boleh isi sendiri, Betul. penuhi sendiri gitu Iya. kan Ibu ya. Oke. Kalau urusan token listrik suami lah. Iya itu primer ya. Betul. Oke. Tapi kalau kayak urusan nonton konser. Enggak ini saya nangkep 50% isi podcast kali ini kayak curhatan kamu deh. Iya, bukan pengalaman. Pengalaman. Halo istriku. Ya. Dia harus nonton ya Bu. Ya betul. Tapi kebanyakan di feed Instagram saya yang keluar itu kalau misalnya tuh kenapa munculnya ke saya gitu. Nasihat-nasihat perempuan, kenapa nggak ke istri gitu. Harus di-share berarti. Harus di-share, harus Nggak di-share. forward ya. Betul. Atau boleh tampil kali sih sekali-sekali kemari. Nah, Iya. menarik nih. Apa? Saran Ibu Sri tampilkan. Di sini. Iya. Wah, ibu pengen perang dunia. Jangan ya Bu. Boleh nanti Bu. Iya. Kapan-kapan Iya. nih Bu ya. Kapan-kapan. Menarik nih. Aduh. Nih Bu, program apa aja nih Bu yang telah dilakukan selama ini dan apa targetnya untuk tahun-tahun mendatang? Ya kita pengen tahu ya target-targetnya ya. Kalau khusus untuk ekonomi seperti saya katakan tadi, manajemen wirausaha, kemudian bimbingan kepada wirausaha ini yang sudah berjalan ya, itu yang untuk penyintas tadi. Penyintas itu adalah korban dari perceraian, Ya. korban dari kekerasan, punya ada masalah dalam keluarga. Target kita untuk tahun depan kita akan melatih 100 orang UMKM untuk diberikan bimbingan manajemen kewirausahaan. Itu di 100 orang itu adalah dari seluruh Aceh atau gimana? Tidak, karena kita Kota Banda Aceh, otomatis ya Banda Aceh Kota Banda saja, Aceh dulu. ya. Kita mulai dari Kota Ya, Banda kita Aceh. Iya. doakan ekonomi di Kota Banda Aceh baik-baik saja. Amin. Ya, jadi anggarannya bisa kita buat untuk pelatihan untuk perempuan seperti itu. Iya. Amin, Tapi insya kalau Allah, kita Bu. ya, insya Allah. Tapi kita lihat banyak loh sekarang itu perempuan, ibu-ibu yang muda sudah banyak usahanya ya Bu ya kita lihat Ya, ya. benar. Sudah mulai berkembang. Benar, gitu. benar. Sudah banyak kita lihat brand-brand lokal ya seperti apa ya cemilan UMKM-UMKM-nya. Benar, Sudah mulai bahkan banyak untuk tuh. hijab juga udah banyak Udah, hijab tuh, udah benar. banyak. Apalagi hijab-hijab yang mulai dari yang polos-polos dulu, karena kan Iya. nggak perlu cetak, nggak perlu segala macem gitu. Betul. Dan sekarang kan juga sosial media sudah luas lah ya. Kita udah banyak referensi kok Nggak ya. perlu sewa toko lagi untuk Nggak perlu. berusaha, berwirausaha. Iya, soalnya komen-komen kan juga udah banyak. Benar keren banget ya. Semoga hari ini sesi kita juga bisa bermanfaat Bu ya untuk ibu-ibu muda yang sekarang lagi nonton juga dan yang mungkin lagi butuh inspirasi juga untuk Betul. lagi bingung nih langkah selanjutnya nih kita mau ngapain, kan sering ada tuh ya kadang stuck di titik tertentu Betul, di hidup gitu. gitu. Nah mungkin Ibu terakhir Bu yang pengen ya Ibu sampaikan apa nih kepada kaum perempuan. Nah kaum Iya. ibu-ibu, kaum ibu-ibu muda, apa perempuan lah, jangan ke laki-laki Bu. Kalau laki-laki boleh, kalau terakhir Ibu mau sampeinnya apa? Kepada bapak mungkin ya. Ya, untuk ibu-ibu muda, terutama yang baru merintis keluarga, jangan takut untuk bisa membantu suami dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, bisa gali kemampuannya, di mana kira-kira mampu berusaha, berdagangkah, atau sebagai kalau dia bisa make up ya silakan. Silakan make up. Bahkan kita punya salah satu memang baru berkeluarga seorang disabilitas, dia buka usaha laundry dan juga memberdayakan teman-teman disabilitas untuk sebagai pekerjanya sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan untuk teman-temannya. Keren Ya banget. silakan deh ibu-ibu yang mau membantu para suami tercinta. Silakan meningkatkan perekonomian keluarga. Oke, luar biasa sekali. luar biasa ya. Jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Iya, benar Gagal sekali. coba lagi. Coba Bu. lagi. Coba lagi. Tidak ada semua Iya. yang berjalan dengan mulus-mulus saja, nggak ada. Benar. Semua butuh proses. Benar, sekali. semua pasti ada kerikil-kerikil Iya, turun itu biasa gitu. ya. Naik tangga lah ya. Naik anak tangga 1, 2 biasa lah. Oke, keren banget ya. Oke deh, Ibu Sri, makasih banyak Ibu. Iya. Semoga
ngobrol-ngobrol kita sore ini bermanfaat, Bermanfaat sekali ya. Dan jangan lupa untuk nonton terus nih podcast kita di DP3AP2KB bersama kali ini ya bersama Ibu Sri Ibu Sri. Syahrawati SKM. Nah, Oke. pastinya juga untuk selanjutnya kita bakal ketemu lagi ya. di podcast DP3AP2KB dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ya, Ibu. kembali. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya Rama Soat. Dan juga Dinda Marina. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.